Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari. Saya adalah mahasiswa S2 jurusan Magister Pedagogi Universitas Lancang Kuning. Kali ini saya akan berefleksi untuk mata kuliah kajian pengelolaan sistem pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Dian Marisa. Setelah melaksanakan 7 kali pertemuan pada mata kuliah kajian pengelolaan sistem pendidikan, saya sangat tertarik dengan tata kelola operasional sekolah. Di mana selama ini saya mengira kalau tata kelola operasional sekolah itu hanya sebatas tentang keuangan, kemudian biaya operasional sekolah, dan segala hal yang menyangkut keuangan. Ternyata tata kelola operasional sekolah juga termasuk manajemen kurikulum pembelajaran, kemudian manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, kemudian monitoring, evaluasi, dan supervisi. Nah, saya juga telah menyadari bahwasannya tata kelola sekolah yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan inovasi dalam pembelajaran, di mana seorang kepala sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengelola sumber daya, mengoptimalkan potensi yang ada, serta mencapai tujuan dari sekolah tersebut. Ada 3 hal yang harus kita lihat sebagai prinsip tata kelola yang baik, meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta koordinasi yang harus terus diterapkan di manajemen sekolah untuk mendorong inovasi dalam pembelajaran. Jika saya menelaah di dalam satuan pendidikan saya, bagaimana tata kelola yang sudah berjalan, sebagian besar sudah berjalan cukup efektif, tetapi ada juga hal-hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah tentang perencanaan berbasis data. Nah, kenapa? Setelah saya melakukan perkuliahan, saya merasa harus merefleksi ulang bagaimana perencanaan berbasis data di sekolah saya ini. Kenapa? Tadinya perencanaan berbasis data itu hanya bersifat seperti penilaian yang kurang objektif, kemudian penilaian yang hanya secara asumsi saya sendiri saja. Ternyata tidak seperti itu. Perencanaan berbasis data itu haruslah kita tahu akar masalahnya apa, kemudian benahi masalah seperti yang ada di rapor pendidikan kita. Selain itu, kita juga harus turun langsung ke lapangan. Jadi, ketika kita sudah tahu apa yang dituliskan di dalam rapor pendidikan, kemudian benahi akar masalahnya, kita sebagai pemimpin juga harus turun lapangan bagaimana kondisi lapangan yang benar-benar terjadi. Nah, setelah kita tahu, bisa jadi dari wawancara, kemudian observasi langsung, kemudian refleksi dari guru. Nah, kita akan tahu bagaimana apa yang harus diperbaiki dari sekolah kita ini agar sekolah bisa berjalan sebagaimana tujuan satuan pendidikan, khususnya untuk anak-anak luar biasa. Nah, dari perencanaan tata kelola yang berprinsip pada partisipasi dan koordinasi, saya menemukan jalan keluar, yaitu tentang bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran khususnya di kelas masing-masing. Nah, koordinasi saya itu saya lakukan dengan waka-waka yang ada di sekolah saya, mulai dari wakaur, waka kesiswaan, dan juga sapras, kemudian ketua kombel, kemudian ketua vokasi, dan lain-lain sebagainya. Dari situ kami berpartisipasi, menyumbangkan pikiran dan pendapat, ide untuk bagaimana kami supaya pembelajaran yang ada di kelas ini yang sifatnya terlalu konvensional merubah menjadi pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, walaupun itu untuk anak-anak luar biasa. Nah, salah satu cara yang kami lakukan adalah meningkatkan kualitas kegiatan komunitas belajar kami di sekolah, yaitu kombel, yang kami laksanakan secara teratur dan terstruktur selama seminggu sekali. Nah, itulah salah satu bentuk cara tata kelola manajemen sumber daya manusia yang baik yang saya lakukan.
Karena selama ini saya berpikir kalau tata kelola itu hanya sebatas pengadaan fasilitas sekolah, kemudian hanya tentang berbicara tentang keuangan. Ternyata tidak sesimpel itu. Ketika saya telah mengetahui ini, tentu saya akan berbenah lagi untuk bagian-bagian lain agar program-program sekolah bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin agar satuan pendidikan bisa mencapai tujuannya. Kemudian dengan dasar apa tadi itu, perencanaan berbasis data, baik itu melakukan wawancara ataupun saya langsung observasi ke lapangan ataupun saya melakukan refleksi dengan guru-guru saya. Nah, itu semua harus sifatnya objektif, tidak subjektif. Demikianlah pandangan saya tentang gagasan apa yang saya lakukan ketika saya melakukan pembelajaran selama 7 kali pertemuan di kajian psikologi, di kajian pengelolaan sistem pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.